Bismillahirrahmanirrahim. Kisah inspiratif ular versus manusia. Kebaikan takkan pernah sia-sia. Kadang kita telah ikhlas mengorbankan waktu, pikiran, bahkan harta benda untuk menolong orang lain. Tapi orang yang kita bantu justru memandang sebelah mata, bahkan berbuat jahat kepada kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Berikut ini kisah ular versus manusia tentang kebaikan yang tak akan pernah sia-sia. Alkisah, ada laki-laki bernama Muhammad ibnu Hamir yang siang rajin berpuasa dan malam beribadah qiyamul lail. Suatu saat ia pergi berburu hewan. Di tengah perjalanan ada ular yang menghadangnya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Si ular berkata, "Hai Muhammad, tolong selamatkan diriku." Ibnu Hamir bertanya, "Dari siapa?" Lalu si ular pun menjawab, "Dari musuhku, dia berbuat jahat kepadaku." Ibnu Hamir pun bertanya kembali, "Musuhmu siapa?" Lalu si ular menjawab, "Musuhku ada di belakangku." "Kamu dari golongan umat siapa?" "Aku dari golongan umat Muhammad." Seketika itu Ibnu Hamir membuka selendangnya dan berkata, "Masuk selendang sini saja." Lalu si ular pun berkata, "Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu." Lalu Ibnu Hamir bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Si ular menjawab, "Jika kamu sudi berbuat baik kepadaku, bukakanlah mulutmu sehingga aku masuk ke sana." Ibnu Hamir pun menjawab, "Aku khawatir kamu akan membunuhku." "Tidak, demi Allah, tak mungkin aku tega membunuhmu," kata si ular. Kemudian Ibnu Hamir perlahan membuka mulutnya dan si ular pun segera masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, ia berpapasan dengan orang yang membawa parang yang ternyata adalah musuh si ular. Si musuh ular pun berkata, "Hai Muhammad, ada yang bisa aku bantu?" Ujar Muhammad. Si musuh pun bertanya, "Apakah kau bertemu dengan musuhku?" "Musuhmu siapa?" "Musuhku seekor ular." Ibnu Hamir lalu menjawab, "Maaf, aku tidak tahu." Demikian ucap Ibnu Hamir menutup-nutupi sembari mengucapkan istighfar 100 kali. Karena sebenarnya ia mengetahui di mana si ular bersembunyi. Perlahan Ibnu Hamir melangkah kaki meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh si ular pun mengeluarkan kepalanya. Si ular berkata, "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" Ibnu Hamir pun menjawab, "Kulihat kiri kanan tiada siapapun. Jika ingin keluar, silahkan." Lalu si ular pun bertanya, "Hai Muhammad, ada dua pilihan untukmu. Satu, kau pilih aku hancurkan limpamu dari dalam. Atau dua, aku lubangi hatimu ini dan kubiarkan dirimu tanpa ruh." Ibnu Hamir pun menjawab, "Subhanallah." "Loh, di mana janji yang telah kau ucapkan? Apakah kau lupa dengan sumpahmu? Kok cepat banget kamu melupakannya?" Lalu si ular pun menjawab, "Mengapa kamu lupa permusuhanku dengan moyangmu? Nabi Adam, di mana aku membuatnya keluar dari surga? Salahmu sendiri. Atas dasar apa kau lakukan kebaikan kepada makhluk yang tak sepantasnya diperlakukan secara baik?" Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular yang telah ditolongnya sampai-sampai terpaksa berbohong pula. Ibnu Hamir pun bertanya, "Kau yakin akan membunuhku?" "Iya, pasti," jawaban si ular. "Kalau gitu tunggu sebentar, hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri." Lalu si ular pun menjawab, "Silahkan, berbuat semaumu." Lalu Muhammad bin Hamir pun naik ke atas gunung di tengah keputusasaan. Tak ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Sampai di puncak, Ibnu Hamir menatap arah langit sembari berdoa, "Ya Latif, Ya Latif, ultufwi bilutfikal khafiyyi. Ya Latif,
bil qudratil lati istawaita biha 'alal 'arsy falam ya'lamil arsyu aina mustaqirruka illa ma kafaitani hadhil hayyata. Artinya, wahai dat Allah yang maha lembut, wahai Allah dat yang maha lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutanmu yang samar. Wahai Allah dat yang maha lembut, dengan kekuasaanmu yang dengannya engkau menguasai arash, lalu arash pun tidak mengetahui di mana kekuasaanmu, kecuali tidak engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini. Ibnu Hamir kemudian melanjutkan perjalanannya. Tadi sangka seketika itu ada sosok lelaki rupawan berbau harum wangi dan sangat bersih yang menghampirinya. Si rupawan menyambut Muhammad. Salamun alaika hai Muhammad. Kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa gerangan? Ibnu Hamir menjawab, Waalaikumsalam hai saudaraku. Musuhku telah berbuat jahat kepadaku. Lalu si rupawan menjawab, musuhmu di mana? Ibnu Hamir pun menjawab, di dalam perutku. Sejurus kemudian si rupawan itu memberikan suatu daun hijau seperti daun zaitun kepada Ibnu Hamir sambil berkata, Hai Muhammad, kunyalah daun ini, setelah itu kau telan. Tak terduga, seketika itu Ibnu Hamir mengunyah dan menelannya. Si ular berputar-putar di dalam perutnya dan keluar berkeping-keping dari arah bawah atau duburnya. Menyaksikan keajaiban itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan dan bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Di mana Allah telah menyelamatkanku dengan perantara dirimu? Apakah kamu belum kenal diriku, hai Muhammad? Kata si rupawan setelah sebelumnya tertawa karena ketidaktahuan Ibnu Hamir. Ibnu Hamir berkata, belum. Si rupawan berkata, mengertilah wahai Muhammad bin Hamir. Saat kau dianiaya oleh si ular dan kau berdoa dengan doa tadi, para malaikat di langit mengadu kepada Allah dan Allah pun segera mengutus diriku dan menolongmu. Aku adalah malaikat Ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau, dan segera berikan kepada hambaku Muhammad bin Hamir. Karena itu, wahai Muhammad, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan, meskipun orang yang dibaiki atau diperlakukan secara baik tidak memperdulikannya. Namun, di sisi Allah, kebaikan tidak akan pernah akan tersia-sia. Demikian kisah ini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Farshani. Kisah ini secara persis dapat disimak dalam kitabnya Al-Majalisus Saniyah. Kisah tersebut mengilhami kepada kita, kebaikan kita kepada orang lain tidak akan pernah sia-sia, walaupun orang yang diberi kebaikan tidak membalas atau bahkan ia tidak mengakuinya. Namun sudah menjadi sunnatillah, kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia, bahkan kebaikan akan menyelamatkan kita dari arah yang tidak terduga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.